Pojak Podcast Jalan-Jalan. Nah, di sini gue akan membahas berbincang santai. Kemarin gue udah observasi, udah sampai salah satu tempat healing di Lebak Bulus, yaitu Semesta Galeri. Dan menurut gue untuk anak zaman sekarang itu cocok banget. Tempat healing untuk me time, untuk munasabah sendiri, ya kan. Apalagi nih kita ada sambut pojok tentang mental health dengan tema kita healing versus mental health. Itu yang kita mau bahas di podcast ini. Nah, di sini gue nggak sendiri. Di sini gue kedatangan narasumber teman gue sendiri, yaitu halo, gue Fiatul, temennya Iben. Nah, dia salah satu narasumber yang akan berbincang kepada kalian semua, membahas tentang healing versus mental health. Kak Epoy. Nah, dia biasanya dipanggil Kak Epoy. Ya, Jadi kemarin kan gue udah sempet jalan-jalan ke tempat healing ya. Nah, di sini juga ternyata Kak Epoy, di sini tuh tempat healing juga, di mana anak muda tuh belum mengetahui tempat healing ini, yaitu Cafe Mampir. Nah, sebenarnya lu suka gak sih healing? suka banget. Sekarang siapa sih yang gak suka healing gitu kan? Mau dari yang kecil sampai orang tua itu pasti suka healing sih. Ya, bener banget sih. Apalagi ya, di garis bawah healing ini sebenarnya bukan kalangan anak generasi Z juga nih, ya kan. Bahkan kalangan tua, kalangan anak-anak kecil pun pasti butuh namanya hiburan keluar, dan juga nggak melulu di kafe juga kan. Iya. Nah, tempat Kak Epo yang biasa di healing tuh di kafe kah, atau di tempat wisata-wisata alam, atau di mana biasanya Kak Epo buat healing gitu, me time dah? Kalau aku sih lebih ke tempat yang terbuka ya, kayak alam, ke gunung, ke pantai gitu. Terus nggak mesti ke situ juga sih, yang penting aku sama teman-teman aku yang lingkungannya positif, jadi bisa healing bareng-bareng. Berarti ini kayak Boy ini salah satu orang yang healing ke alam terbuka ya, seperti gunung. Wah, seru juga ya. Jujur gue juga salah satu penikmat alam, ya kan, yang dimana. Tapi kalau gue buat healing di cafe itu cuma sekedar ketika buat nugas, buat baca buku. Tapi ketika gue mau merefleksikan otak gue, diri gue nih, gue butuh banget namanya ke pantai, ke gunung. Apalagi gue salah anak rantauan ya. Ketika gue dulu butuh banget namanya merefleksi diri gue tuh langsung kepikiran, wah kayak gue butuh banget nih refreshing diri gue pengen lah ke gunung, ya kan, atau enggak gue ke pantai kayak. Apalagi gue pas ngerantau itu dekat banget namanya Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing. Itu benar-benar tempat yang sejuk buat merefleksikan diri gue gitu, kayak Boy. Berarti bisa dibilang anak alam banget dong ya? Nah, kalau dibilang anak alam, sebenarnya enggak sih ya, kita anak orang tua. Ya, kalau dibilang anak alam, gue suka banget gitu untuk namanya mengekspor tempat healing alam terbuka begitu. Ya tergantung sih, kalau healing itu kan kita tergantung suasana ya. Kalau lagi ada yang masalah berat banget dan kita harus merefresh otak kita gitu, kita ke alam yang besar, yang alam bebas gitu. Tapi kalau yang mau healing sedikit-sedikit ya kita bisa di kafe aja gitu, tergantung situasi dan kondisi. Tapi pernah gak sih kayak gue tuh ketika membutuhkan healing nih, lagi penat ya kan otaknya, atau kayaknya nih gue butuh banget nih buat me time atau healing kemana gitu. Nah, itu kayak gue ketika me time sendirian itu biasanya kayak gue itu merefleksikan dirinya itu seperti apa. Kan kalau gue baca buku, terus atau enggak gue nulis apa yang gue rasain di buku gue sendiri, buku diary. Nah, kalau kayak gue itu gimana? Kalau aku sendiri kan karena mungkin aku sebagai perempuan ya, kebanyakan perempuan tuh kalau me time sendiri buat refleksi diri sendiri tuh biasanya ke salon atau makan enak sih, makan favorit lah gitu.
Tapi ini menurut Kak Epo ini sebenarnya kita sebagai generasi Z healing itu perlu gak sih? Menurut aku enggak, karena kita sebagai generasi Z aja sih, tapi healing tuh yang pasti perlu agar kita refresh otak, terus kita nggak larut-larut dalam masalah kita sendiri, terus kita juga bisa ngecas energi kita sendiri sih. Menurut aku yang paling penting sih itu dalam ini. Berarti kalau kayak Po itu sangat perlu banget ya, bukan generasi Z juga sih sebenarnya ya, tapi lebih ke orang-orang yang butuh healing tuh perlu banget buat kayak misalnya refleksikan otak ya kan, ngecas diri kita nih, mengontrol diri kita ketika kita lagi ada masalah khususnya ya kan. Benar juga sih, menurut gue juga sangat perlu buat healing. Ini teman-teman yang misalnya mau healing sangat perlu banget buat kita, yang ketika kita butuh namanya meluapkan suatu kepenatan di dalam diri kita atau banyak pikiran itu, kalau kita daripada kita kependem ya dan ujungnya bunuh diri, itu lebih bahaya. Lebih baik kita healing ke suatu tempat yang dimana tempat itu tuh ya lebih menyejukkan kita aja, diri kita gitu. Iya sih, menurut aku penting banget sih, karena kalau kita pendem masalah kita terlebih jauh, nanti kita tuh ibarat kata zaman sekarang tuh mental health kita tuh terganggu gitu kan. Generasi Z agak-agak masih bimbang-bimbang nih jadinya, ya itu perlu banget agar mental health kita tetap baik sih. Ya, benar banget. Sekarang itu zaman sekarang nih sangat banget dikit-dikit mental health ya kan, dikit-dikit mental health ya kan, apalagi dia selalu memendam masalah dan dia tuh nggak punya solusi buat menyelesaikannya ya. Kadang tuh di kamar aja, dia nggak mau bersosialisasi sama orang, ngobrol, atau dia nggak mencari tempat healing ya. Apalagi kita nih bahas tentang mental health dan healing ya, kita sangkut pautkan apakah selaras healing sama mental health. Ternyata tuh ada selarasannya ya kayak Po ya. Ada banget. Soalnya kan gimana ya, kita tuh anak zaman sekarang tuh terlalu mendem apa-apa sendiri karena mungkin dari lingkungannya yang nggak pernah mendukung dia buat cerita. Kalau dia cerita tuh dia bisa dibilang alay, terus bisa dibilang masalah lu kayak gini doang, lebih berat masalah gua gitu, kayak disepelein. Tapi kan tingkat orang kan beda-beda ya, dia bilang sepele, kita bilang enggak, jadinya tuh ya healing tuh penting sih. Iya, guru-guru mental health ya, apalagi yang tadi kayak Koi bilang, ketika kita cerita sama teman kita dibilang alay dengan masalah kita. Seharusnya nih teman-teman nih, ketika ada teman yang bercerita tentang masalahnya, seharusnya kalian itu menyikapi dengan empati dan simpati kepada yang bercerita, bukan malah kita ngadu nasib. Itu malah nambah lagi tuh, wah nih gue nih begini amat nih, gue padahal pengen banget cerita biar gue tuh mengurangi beban. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong mental health nih, untuk generasi Z dikenal dengan mental yang lembek ya nggak sih? Ya kan, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit wah scroll TikTok, wah ini kayaknya relate banget sama hidup gua. Wah itu yang terjadi banget nih sama anak zaman sekarang. Ketika ngeliat quotes misalnya kata-kata ini set, wah ini kayaknya gua nih bakal begini nih. Setuju gak sih anak zaman sekarang itu dikit-dikit mental health gitu? Kalau buat gue pribadi tuh bukan dibilang lembek ya, tapi dibilang cukup sensitif. Karena kan lembek sama sensitif kan beda ya. Kalau menurut gue tuh Gen Z sekarang tuh cukup sensitif, karena Gen Z sendiri kan lahir sudah di generasi yang serba siap, teknologi yang maju, terus udah semuanya serba instan. Mungkin dia belum siap untuk kedepannya tuh kayak gimana, belum mempersiapkan itu. Jadinya dibilang setuju atau enggak setuju, tapi Gen Z zaman sekarang tuh mental health-nya lebih banyak yang terganggu karena dia ngeliat di TikTok, sosial media itu sendiri sih, kayak lebih berspesifikasi dia sendiri. Berarti kan kita kan hidup di dunia yang lingkungan sosial ya kan. Nah,
orang-orang yang berpengaruh dalam bunuh diri itu mungkin dari teman sekitar tuh nggak ngelihat si orang korban ini, kayak misalnya dia kayaknya kesepian nih, tapi kita nggak ikut serta atau nggak terjun ke orang korban itu gitu loh. Karena gue pribadi pun ketika gue ngeliat temen gue orangnya diem ataupun apa, itu gue malah kayak gue harus ngobrol sama orang itu loh. Gue bertanya, apalagi anak rantauan ya kan ya. Ketika dia punya mimpi besar, hidup di kota, tapi malah ujung-ujungnya bunuh diri, itu sangat disayangkan sih gitu. Ya itu sih, makanya kita sebisa mungkin kalau kita temenan sama orang, misalnya kayak gue sama lu, terus harus tahu si kabarnya kayak gimana. Terus kalau ada yang dicurigain tuh buru-buru ditanya. Terus kalau dia lagi cerita tuh sebisa mungkin kita memposisikan sebagai orang itu. Jadi kita nggak bisa ngebanding-bandingin dia atau kita ngejudge mental dia terlalu rendah gitu, supaya dia nggak cepat ambil keputusan karena nggak ada yang peduli sama gue, ya udah gue bunuh diri aja biar masalah gue selesai gitu. Ternyata dengan cara bunuh diri itu masalah nggak selesai gitu loh, malah ngebebanin temen juga. Kita nih hidup di dunia kan nggak sendiri ya kan. Ya. Nah itu pertama. Dan kita tuh misalnya ini kan kasus ataupun isu-isu korban meninggal ini bunuh diri ini di dunia kampus ya, dimana hidup nggak sendiri. Nah, seharusnya teman-teman kampus pun tahu gitu loh kegiatan mereka. Sebenarnya ini nggak baik nih buat teman-teman ketika hidup di dunia kampus itu cuma memikirkan diri sendiri gitu. Nah, karena yang gue ketahuin kampus itu malah ajang individual, bukan malah ajang sharing, belajar bareng. Ya, kita kan lulus bareng, ya, kita bayar sama, tapi malah di sini tuh ya udah lu gua. Nah itu menurut gua kurang baik aja gitu. Ketika kita hidup di kampus malah kita nggak peduli sesama lingkungan kita di sekitar gitu. Itu sih yang menyebabkan mungkin dari teman-teman yang kurang introvert lah bahasa sekarang ya, kurang ngobrol sama teman, ya kurang mau bergaul, ya itu menyebabkan mereka bunuh diri gitu. Ya, jadi kalaupun ada yang introvert juga kita sebagai yang emang ngeliatin lingkungan tuh harus ngajak sih, sebisa mungkin kita ngajak dia biar nggak kayak gitu. Jadi dirangkul lagi teman-temannya, diperhatiin lagi teman-temannya, harus kayak gitu sih menurut gua. Apalagi kan kampus tuh strict ya, kalau saya bilang ya kayak gitu. Mungkin beban dia tuh beda sama beban kita sih. Paling closing dari podcast ini yang mau gue simpulin tentang healing dan mental health ya. Jadi pesan gue buat teman-teman, ketika kalian ini jenuh, ketika kalian ini butuh namanya refreshing atau mengurangi beban, pertama kalian ya alangkah baiknya jangan mengambil sikap itu dengan bunuh diri gitu. Ya, karena kita juga hidup pun nggak sendiri, dan kita kan salah satu harapan orang tua, khususnya anak rantau ya kan. Jangan kita langsung menyikapi mending gue bunuh diri aja, mending gue tabrakan kayak atau gimana. Menurut gue itu langkah yang kurang tepat atau kurang baik bagi kita nih generasi Z untuk mengambil langkah itu. Alangkah baiknya kita cerita ke teman, kita nyari tempat healing, kita baca buku atau meluapkan masalah kita tuh di buku diary biasanya gitu kan ya. Itu sih pesan dari gua untuk anak generasi Z sekarang gitu. Oke teman-teman, paling cukup sampai di sini aja pembahasan kita. Udah banyak banget nih, apalagi isinya daging semua ya. Petik apa yang harus pesan yang kita sampaikan, dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe, dan tetap pantau channel kita di Pojang Podcast Jalan-Jalan. Dari gua Ibu Batuta dan teman gua Epoy pamit undur diri. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Dadah teman-teman.